Kita masih melanjutkan dialog pagi ini. Nah, kalau kita lihat Ibu Siti bahwa tadi kita melanjutkan sebenarnya kalau dilihat memang apakah Megawati ini juga ragu-ragu untuk menggandeng Golkar menjadi mitra koalisi karena elektabilitas dari ARB sendiri posisinya tidak kuat begitu atau bagaimana Ibu? Iya. Memang sebetulnya dari semua partai ya, ada 12 partai yang ikut di pemilu legislatif, itu menunjukkan sebetulnya seperti apa sih peran dari ketua umum partai ketika pemilu legislatif itu. Ini yang menentukan. Oh ternyata memang betul perolehan suara dari Golkar ini relatif stagnan. Jadi tidak ada katakan peningkatan yang sangat signifikan. Artinya itu tidak masuk hitung-hitungan, kalkulasinya nggak visible begitu Ibu ya? Langkah selanjutnya biasanya partai-partai mulai mengetahui kan di mana posisi-posisi mereka. Lah di situ mereka mulai memutuskan jangan-jangan Golkar ini kalau diambil ketua umumnya ini faktor pengurang kan gitu. Ada ikon faktor pengurang itu yang membuat partai-partai lalu secara suara kamu memang mendapatkan hampir 15%. Kita senang itu suara. Tapi adakah gitu kan opsi-opsi yang bisa ditawarkan ke kita. Nah itu yang dikunci oleh Golkar sendiri. Bang Indra, ini ada elektabilitas dari tokoh yang digadang oleh Golkar sendiri. Kalau memang elektabilitasnya turun atau bagaimana, tetapi kenapa Rapimnas ini juga masih tetap mengusung ARB sebagai capres dan cawapres kalau terlihat dinamikanya seperti ini? Nah makanya saya mengatakan ini kepercayaan diri partai termasuk ketum kok roboh di titik terakhir. Artinya di masa injury time yang mestinya kokoh gitu. Artinya kepercayaan diri tidak berbanding lurus dengan dukungan dari internal begitu? Enggak, saya mengatakan begini, Pak Yusuf Kala dulu waktu 2009 sering saya katakan itu elektabilitasnya cuma 3%. Ya. Dan kemudian Golkar juga jauh lebih parah dalam kondisi dari suaranya cuma 15 juta. Sekarang suara Golkar 18,4 juta. Nah, saya selalu ulangin itu. Artinya kalau memang Golkar percaya diri, apalagi Pak Abu Rizal Bakri itu kan elektabilitasnya 9%, 10%. Bisa mencapai angka 20% kalau memang mau maju gitu kan jadi calon presiden. Nah, ini kok tiba-tiba terakhir tiba-tiba kok ada pang gitu kan KO dan kemudian ya sudah kita kemana aja. Itu yang menyebabkan kita di partai ini, loh kok partai kita marwahnya sebegitu rendah gitu. Nah, terkait dari pertemuan tadi malam di sebuah hotel begitu dan ini dari petinggi Partai Golkar pun dalam tanda kutip unjuk aksi begitu ya, ada yang mengatakan saya ingin mundur dari jabatan One Team atau begitu. Ini dinamikanya seperti apa dan terakhir juga Fahmi Idris mengatakan bahwa akan mundur dari One Team. Ya ini ya, saya juga bersedia mengundurkan diri katakanlah dari jabatan saya sebagai ketua Balitbang gitu, nggak ada persoalan. Tetapi apa dengan kita mengundurkan diri dari partai, termasuk dari jabatan kita ini menyelesaikan masalah yang tersisa? Menurut saya tidak gitu. Kenapa? Karena akan muncul persoalan-persoalan baru yang saya juga bisa katakan kepada ketua umum justru lebih serius lagi. Misalnya sekarang ada suara-suara untuk melakukan munaslup, ada suara-suara untuk melakukan munaslup percepat. Dan ada juga ancaman pemecatan dari masing-masing kubu begitu jika mengusung satu kubu yang lain. Ya betul. Saya juga bisa mengatakan bahwa yang ilegal itu siapa? Yang ilegal menurut saya DPP bisa aja begitu. Nah, tapi Pak Priyo tadi mengatakan dari statementnya bahwa Rapimnas yang legal juga begitu? Ya, tapi saya bisa mengatakan ilegal karena melanggar ADRT, karena tidak ada sebelumnya rapat pleno. Ya, apa mau kita kacaukan sampai sejauh itu? Sejak awal saya katakan kepada teman-teman forum ini yang muda-muda ya, saya tidak setuju dengan munaslup, saya tidak setuju dengan munas dipercepat. Jangan sampai ini mengarah ke sana. Kalau hanya ingin mendukung Pak Yusuf Kala silakan, dan saya ikut untuk menyusul Pak Yusuf Kala. Tapi masalahnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah ingin melakukan munaslup. Tapi waktu minggu malam itu juga ada pertemuan ARB dengan DPD dan apa hasil dari pertemuan itu? Ke PDI Perjuangan, ke PDI Perjuangan, baik bunyinya begini, baik diberikan Pak Wakil Presiden atau tidak, disetujui jadi Wakil Presiden, pokoknya kita akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan alasan stabilitas pemerintahan, masalah masa lalu. Artinya jangan sampai Orde Baru dengan Orde Lama ini berbenturan terus. Dan itu disambut, direspon positif oleh ARB untuk berkoalisi dengan PDIP begitu? Itu muncul di dalam Rapimnas dan ketika Ketua Umum kita memberikan pidato itu sangat kelihatan sekali arahnya ke sana gitu kan. Kalau arahnya ke PDIP, lalu kenapa manuvernya ke Gerindra? Siapa yang membisiki ARB? Itu yang tidak saya. Siapa bisikan-bisikan apa yang didengar oleh ARB?
ada missing link di sini, ada sesuatu yang terputus di sini. Ketika bahasa komunikasinya yang dikatakan ke publik adalah saya sudah melakukan sholat istikharah. Saya juga bilang saya sudah sholat istikharah juga, kok hasilnya beda. Jadi bahasa komunikasinya keluar itu sudah bukan lagi bahasa rasional dan bahasa konstitusional, tapi bahasa yang muncul dengan bahasa religius. Kalau bahasa religius yang muncul, saya juga sholat gitu ya, kan. Bang Indra, ini sanksi pemecatan dalam tanda kutip bagi anggota yang balelo ini memang sudah ada dan sekarang ini sedang terjadi, begitu benar? Ada beberapa yang mengundurkan diri, ada secara sadar, tapi ada yang beberapa yang bersedia mengundurkan diri tapi melawan. Anda termasuk yang sadar atau yang tidak mengundurkan diri? Saya sedang berusaha. Untuk menjelaskan posisi saya dan tafsiran saya terhadap Rapimnas gitu. Baik. Tapi kalaupun saya mengundurkan diri nggak ada masalah. Cuma kalau saya mengundurkan diri, saya silakan aja. Oke, ini kita tanyakan Bu Siti. Kalau ada pengganti yang lebih tadi bagus. Bang Indra mengatakan ada missing link. Missing linknya seperti apa sih, Ibu? Iya, jadi menurut saya ini memang ada communication breakdown yang agak akut gitu ya. Sebagai satu organisasi besar, ini saatnya berpikir jernih. Jadi Bang Indra Piliang ini sebagai kader muda harusnya menjadi pelopor berpikir jernih. Ini lesson learn yang diberikan kepada Golkar sudah cukup panjang. Apa yang harus dilakukan, what next gitu ya. So what dengan keadaan seperti ini, menurut saya ini adalah cara bagaimana membuat terobosan ke depan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang mendua ya, double standard yang diambil oleh Golkar selama ini itu akan lalu selalu menguntungkan. Tidak semuanya berdampak positif, korelasinya bisa negatif. Kalau gitu. Ibu baca atau mungkin kita lihat sepertinya dari dulu mungkin politik Golkar ini seperti berada di tengah-tengah sistem pemerintahan begitu yang iya, berkuasa. selalu begitu. Tidak ada partai dimanapun itu selalu harus di pemerintahan. Atas dasar apa dia harus mengklaim saya selalu harus ada di pemerintahan? Tidak seperti itu. Jadi ini yang harus difikirkan, mau apa Golkar ke depan, gitu ya? Qofadis Golkar ke depan. Inilah beliau-beliau inilah yang harus katakan membuat satu rumusan atau formula baru sehingga Golkar tidak mengalami stagnasi dan kepemimpinannya betul-betul punya empati. Oke, gitu ya. Bang Indra mau apa nih Golkar ke depan? Atau kemarin ditawari jatah menteri senior atau mungkin dengan mahar 4 triliun, betul begitu bermitra koalisi? Ini jangan dijawab dulu, Bang. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa.